Salah memahami terjemah. Kasus model kerudung lipat ke belakang. Al-Quran sudah turun 14 abad lebih. Isinya yang 30 juz sudah diketahui semua muslimin di berbagai penjuru dunia. Tidak ada ayat yang misterius ataupun ayat yang baru di sana. Semua sudah lama turun dan tafsirnya sudah tidak terhitung. Namun, soal memaknai ayat Al-Quran bukan hal mudah. Tidak semua orang bisa melakukannya, sebab membutuhkan ilmu pengantar yang lumayan banyak. Di antara kesalahan umum dalam memaknai maksud ayat adalah karena salah memahami terjemahan. Dalam banyak sekali tulisan saya di FB ataupun NU Online, saya sering membahas kesalahan pemaknaan orang-orang dalam tema akidah karena salah memahami terjemah. Misalnya memaknai istiwa dengan keberadaan Allah di lokasi tertentu di sebelah atasnya arasy. Modalnya hanya satu, terjemahan kemenag bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Dengan memahami kata bersemayam sebagai duduk atau bertempat, dikutiplah banyak sekali pendapat ulama yang berkata bahwa Allah istiwa. Lalu dengan polosnya disimpulkan bahwa semua ulama sepakat mengatakan bahwa Allah bertempat secara fisik di atas arasy. Padahal kesimpulan itu adalah kesimpulan salah faham ala aliran sesat Mujassimah. Yang salah bukan ayat atau kutipan ulamanya, tetapi pemaknaannya atas keduanya. Namun sekarang saya ingin membahas tema yang jauh lebih ringan, sebab makin hari makin banyak orang yang bertanya soal ini. Selain itu, saya lihat mulai tambah banyak orang yang menyalahkan orang lain karena kesimpulannya sendiri terhadap ayat tertentu. Sebagaimana dapat Anda lihat di lampiran video yang saya dapat dari seorang penanya. Pembuat konten video ini menjadikan ayat An-Nur 31 sebagai dalil bahwa gaya melipat kerudung ke belakang atau melilitkannya di leher adalah terlarang. Betulkah demikian? Berikut ayat berserta terjemahan standarnya versi Kemenag. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. An-Nur ayat 31. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Bila Anda membaca terjemahan tersebut saja, terlihat seolah konten video tersebut benar. Akan tetapi tidak sesederhana itu yang dimaksud, sebab kita harus tahu konteksnya secara utuh agar tidak salah paham. Ayat tersebut turun untuk merespons kebiasaan wanita Arab saat itu yang gaya berkerudungnya hanya memakai kain yang diletakkan di atas kepala dengan kedua ujungnya dibiarkan menjuntai ke belakang. Dengan demikian, kulit tubuh di bagian telinga, leher, dan dada bagian atas masih terlihat. Dalam banyak kitab tafsir semisal tafsir As-Samarqandi, tafsir Al-Maturidi, dan lainnya, dikutip pernyataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bercerita tentang konteks ayat itu sebagai berikut. Wa kunnan nisa'u qabla hadhil ayah innama yasdulna khamrahunna sadlan min waraihin kama yasna'un nabata. Falamma nuzilat hadhil ayah syadadna al-khamra 'ala an-nahri was-sadri. Para wanita sebelum ayat ini turun hanya menjulurkan kerudungnya ke belakang punggung seperti dilakukan rakyat jelata, para pekerja.
Setelah ayat ini diturunkan, maka mereka menutupkan kerudung ke leher dan dada. Makna kata juyub dalam ayat itu juga sebenarnya bukan dada. Kata dada dalam bahasa Arab adalah sadr. Lalu kenapa dalam terjemah diartikan menutupkan ke dada? Apakah salah terjemah? Tidak salah. Kata juyub adalah bentuk plural dari kata jaib. Istilah jaib al-qamis dalam Kamus Al-Muhit dimaknai sebagai ma yadkhulu minhu ar-ra'su 'inda labsihi, jalan masuknya kepala ketika memakai gamis. Jadi jaib artinya adalah kerah baju di bagian leher. Dalam kasus gamis atau baju kurung, dari kerah inilah kepala dimasukkan. Karena kerah itu celah, maka sudah pasti ketika dipakai akan menyisakan bagian kulit yang tetap terlihat, yakni dada atas, leher, dan dagu. Yang paling bawah dari ketiganya adalah bagian dada, sehingga bila diterjemah menjulurkan kain penutup kepala ke dada, maka otomatis tertutuplah bagian lainnya, sehingga maksud ayat itu tersampaikan. Karena itu, banyak ulama yang mengartikan ayat tersebut dengan kewajiban menutup leher dan dada. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya berkata, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, yakni an-nahra was-sadra wa la yura minhu syai'un. Menutupkan kerudung ke kerah mereka, maksudnya adalah menutup leher dan dada sehingga tidak ada yang terlihat sedikit pun. Senada dengan itu, Ibnu Abi Zamnin dalam tafsirnya juga menafsirkannya sebagai tasdilul khimara ala jaybiha tasturu bihi nahraha. Si perempuan agar menjulurkan kerudungnya pada kerah bajunya sehingga lehernya tertutupi. Perlu dicatat juga bahwa kata dada adalah organ tubuh di bawah leher. Bedakan antara dada, sadr, dan payudara, sadi. Menutup bagian dada artinya menutupi kulit di area bawah leher tempat kerah baju, sehingga tidak ada kulit yang terlihat di sana. Bila kulit di area itu sudah tertutup sepenuhnya, maka tuntutan ayat ini artinya sudah terpenuhi. Tidak peduli lagi apakah gaya kerudungnya dililitkan di leher ataukah ujungnya dijulurkan ke belakang. Adapun soal kasus bagian payudara wanita terlihat lebih menonjol bila dibandingkan dengan leher ataupun perutnya tatkala kerudungnya dililitkan ke belakang, maka tidak ada masalah asalkan tidak ada bagian kulit yang terlihat, sebab kenyataannya postur wanita memang diciptakan demikian. Ini sama seperti kasus bagian pinggang celana laki-laki selalu lebih besar daripada bagian bawahnya, serta bagian bokong celananya selalu lebih menjorok ke belakang daripada bagian betisnya. Dalam kasus-kasus ini tidak bisa serta-merta diharamkan secara mutlak dengan alasan memperlihatkan lekuk tubuh. Bahkan ketika perempuan memakai baju gamis dan kerudung yang dijulurkan panjang ke depan sekalipun, selalu akan ada bagian tubuh yang terlihat lebih menonjol dari bagian lainnya. Hal semacam ini wajar dan tidak perlu berpikiran macam-macam atau ngeres karenanya. Ada satu hadis yang perlu dibahas perihal ini, yakni an Usamah bin Zaidin qala kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubtiyatan kasifatan kanat mimma ahdalahu dihyatul kalbiyyu fakasautuha imraati
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma laka la talbasul qubtiyah?" Faqultu, "Ya Rasulullah, kasautuha imraati." Faqala, "Murha an taj'ala tahtaha ghilalatan fa inni akhafu an tasifa jahma 'idhamiha." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakaikanku baju qubtiyah yang lebar. Baju tersebut dulu dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbi kepada beliau. Lalu aku memakaikan baju itu kepada istriku. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakanku, "Kenapa baju qubtiyahnya tidak dipakai?" Aku menjawab, "Baju tersebut kupakaikan pada istriku, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Suruh ia memakai baju rangkap di dalamnya, karena aku khawatir qubtiyah itu menggambarkan bentuk tulangnya." Hadis riwayat Ahmad. Sebagian orang memaknai hadis yang sanadnya kurang kuat tersebut untuk secara mutlak melarang semua model pakaian yang menampakkan lekukan tubuh meskipun tidak realistis. Pemaknaan ini tidak tepat karena qubtiyah merupakan kain tipis yang masih tembus pandang sehingga lekukan tulang terlihat jelas bila tidak digunakan pakaian rangkap. Asy-Syaukani menjelaskan, qauluhu ghilalatan, al-ghilalatu bikasril ghainil mu'jamah syi'arun yulbasu tahta thawbi kama fil qamusi wa ghairihi. Wal haditsu yadullu ala annahu yajibu 'alal mar'ah an tastura badanaha la yasifuhu wa hadza syartun satirul aurah wa innama amara bithawbi tahtahu li'anna al-qabatiyya thiyabun raqiqun la tasturul basharata an ru'yatin nadhiri bal tasifuha. Kata ghilalah, kain rangkap dengan dibaca kasroh huruf ghinnya, adalah kain yang digunakan di balik baju, seperti dalam kamus dan referensi lain. Hadis tersebut menunjukkan bahwa wajib seorang wanita untuk menutup badannya, tidak menampakkannya. Ini adalah syarat menutup aurat. Diperintah untuk diberi rangkap di bawahnya hanya karena kain qubtiyah adalah pakaian tipis yang tidak menutup kulit dari pandangan orang yang melihat, tetapi masih menampakkannya. Dari kitab Nailul Awtar. Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa terlihatnya lekuk tubuh aurat yang diharamkan hanyalah lekuk tubuh yang menampakkan alur permukaan tubuh secara jelas, seperti dalam kasus pakaian renang atau bahan kaos yang ketat di masa ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah menampakkan bentuk tulang untuk menyebut makna ini. Tulang yang menonjol terlihat, yang cekung juga terlihat. Anda pernah tanpa sengaja melihat garis celana dalam orang yang berjalan di depan Anda? Nah, seperti itulah contoh berpakaian yang haram karena memperlihatkan lekuk tubuh. Lekukan apapun dapat terlihat bila pakaiannya terlalu tipis, terlalu ketat, atau transparan. Dalam kasus tertentu, pakaian yang terlalu longgar dengan bahan yang lembut serta jatuh juga dapat memberikan efek keharaman yang sama. Bila keterangan semacam itu dimaknai bahwa semua lekukan tubuh terlarang dilihat, hingga lekukan postur tubuh sekalipun haram, maka ketika diberi kain rangkap sekalipun tetap terlihat bentuk postur tubuhnya, bukan? Dengan kata lain, solusi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga dianggap percuma. Ini menjadi bukti bahwa bukan itu maksudnya. Sepertinya lekukan postur tubuh baru tertutup sempurna apabila memakai kardus. Tetapi bukankah tidak ada yang memerintahkan berlebihan seperti itu? Jadi
Jangan sampai gegabah menyalahkan wanita baik-baik hanya karena postur tubuhnya masih tampak selama detail seperti lekukan tulangnya tidak terlihat. Dengan kata lain, dalam kasus pakaian normal dan wajar seperti kita lihat sehari-hari, di mana penggunanya tidak bisa disebut telanjang atau semi telanjang, maka tidak masalah meskipun jelas bahwa ukurannya tidak lurus, tidak rata dari atas ke bawah, karena ada bagian yang lebih lebar dan ada yang lebih sempit. Ada hadis tentang khasiat ariat wanita berpakaian tetapi telanjang yang relevan dengan pembahasan ini, tetapi lebih enak bila hadis tersebut dibahas tersendiri kapan-kapan, sebab kesimpulannya juga tidak sesederhana seperti terjemahannya. Perlu uraian yang agak panjang juga soal batasan khasiat ariat tersebut. Oh iya, sebagai penutup perlu sekali lagi diingatkan bahwa bahasan fikih adalah bahasan halal haram. Ini berbeda dengan bahasan ideal tidak ideal atau fadilah yang menjadi ranah bahasan tasawuf. Jadi jangan dicampur aduk antara keduanya.